Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Kenalkan, nama saya Arif Akbar Saifullah dari SMP Negeri 1 Teluk Naga. Saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Siti Fahria dari SDN Glam Jaya 2 Kabupaten Tangerang berperan sebagai coach. Halo, saya Muhammad Nurdin SPD dari SD Negeri Pakuaji 1. Saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Pak Ari. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Bu Riri. Sebelum kita melakukan atau memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer. Nah, yang akan melihat proses coaching Bu Riri dengan Pak Haji Ending. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya agar Ibu juga tahu. Nah, percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa menerapkan alur dari Tirta ya Bu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk itu rubrik penilaian yang akan jadi acuan dalam mengamati Ibu. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan Pak Haji? Menurut saya dari ketiga kompetensi baik itu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang ingin saya kembangkan ya adalah presence-nya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kedua hal itu yang ingin saya dominasi untuk percakapan dengan coach nanti. Baik, kemudian yang kedua, dari dua kompetensi itu Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti saya ingin mengembangkan teknik pertanyaan yang berbobot, karena dengan menggali lebih dalam tentang permasalahan, jadi kita akan menemukan solusi yang lebih tepat permasalahan tersebut. Oke, baik Bu. Kemudian terkait indikator ketercapaian nih Bu, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur atau bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Menurut saya ketika pertanyaan berbobot itu sudah dilakukan, indikatornya coach akan berbicara secara terbuka dengan saya, kemudian menyampaikan berbagai macam permasalahannya dengan secara terstruktur, kemudian saya juga menggali lebih dalam, dan itu ciri-cirinya dari pertanyaan berbobot. Kemudian kita akan mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang coach utarakan. Baik, luar biasa ya Bu Riri. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan tadi terkait prosesnya meliputi Tirta, ide-ide solusi dari coach bisa tergali sangat maksimal ya Bu ya, dan tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik, mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke Bu Riri sebelum coaching ya. Siap Bu Riri? Siap. Baik. Dan juga terima kasih Pak Arif sudah mau menjadi supervisor saya. Mari kita nanti selanjutnya Bu Riri dengan Pak Haji. Terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Ini kenapa wajahnya kok terlihat muram itu? Iya Pak Bu, saya lagi ada masalah sih di kelas saya khususnya. Ada salah satu anak gitu yang memang karena suka jahil, seringkali anak itu bahkan sampai dengan nangis gitu. Seperti itu. Bikin pusing jadinya Pak Haji. Bikin pusing. Akhirnya saya mencoba ingin di coach sama Bu Riri ya, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi lah seperti itu ya. Oke, boleh diceritakan lebih jauh lagi? Ya, di kelas itu anak itu
jahil banget ya, Mm. jahil banget gitu sama teman-temannya lah gitu. Kadang eh, ngumpetin pensil seperti itu aja, bahkan sampai juga anak itu sampai nangis, sampai kadang juga barangnya pun ada yang hilang. Nah, itu seperti itu tuh yang ingin saya minta cari solusi dari coach ini Oke, gitu sendiri ya. baik. Dari anak yang nakal tadi ya, yang Iya. sering ngikutin pensi dan lain sebagainya, apa tujuan yang ingin Pak Haji capai atau ada target apa nih dari solusi yang akan kita temui nanti di akhir pembicaraan ini? Saya kalau saya perhatikan dari anak-anak itu ya mungkin dari nilai-nilai kebajikannya itu yang memang kurang ya. Kemudian juga setelah saya cari tahu penyebab dan faktornya, mungkin saja anak itu ingin merasa diperhatikan yang lebih, terutama ya ketika di sekolah ya, oleh guru gitu, mungkin juga dengan orang tuanya gitu, seperti itu. Jadi di akhirnya nanti Pak Haji ingin apa anak tersebut bagaimana meningkatkan prestasinya atau tidak nakal lagi atau seperti apa ingin tujuannya? Harapan saya sih Harapannya ya. anak itu lebih menjunjung nilai-nilai kebajikan ya, Begitu. tidak nakal lagi, Siap, tidak siap. jahil lagi, seperti itu sih. Nah setelah itu kan Pak Haji mungkin ada kendala atau tantangan untuk mencapai tujuan tadi. Kira-kira apa sih yang menjadi kendalanya? Kendalanya hanya di komunikasi saja sih, karena memang kan orang tuanya juga kan bekerja, sehingga anak kurang perhatian gitu. Nah di sini saya ingin mencoba gitu ya, bertemu dengan orang tuanya, entah mungkin di awal itu dengan via WA atau telepon seperti itu, kemudian lagi nanti saya coba untuk kolaborasi juga Oh, bagus sekali. Nah itu gitu. ada Nah, solusi tuh ternyata kan. iya apa seperti itu. bertemu dengan orang tua Betul. nah jadi kita kan ke langkah-langkah penyelesaian masalahnya tuh rencana aksinya apa saja tuh tadi sudah disebut oleh Pak Iya. Haji. Rencana aksi saya itu saya dengan melakukan pendekatan secara personal dulu ya Betul, terhadap oke. anak itu gitu kan, mulai dari pertanyaan yang mendasar lah, kenapa kok nakal, ada apa di rumah, kenapa gitu, seperti itu yang saya akan lakukan. Bagus sekali idenya ya. Nah, ternyata Pak Haji juga banyak idenya ini. Kemudian kira-kira targetnya mulai kapan ini dilaksanakannya? Segera Segera. segera, mudah-mudahan besok juga ataupun lusa Iya. bisa tercapai. Oke. Saya bisa komunikasi dengan orang tuanya, tentunya dari pihak sekolah pun akan saya libatkan juga gitu, tentunya dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, seperti itu sih. Ide bagus Pak Haji ya. Kemudian langkah terakhir untuk memastikan tanggung jawab Pak Haji nih Ya. tindakan yang sudah dilakukan nanti kira-kira kan apa yang terlibat itu siapa saja gitu. Ya, itu tadi Bu, saya akan melibatkan pastinya kan orang tua, Betul. baik orang ibu atau bapaknya lah ya. Di sela-sela waktu itu saya coba komunikasi dengan orang tua. Oke. Kemudian tentu dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat seperti itu. Baik, nanti saya tunggu progresnya ya. 2 Siap. minggu ke depan kita ketemu lagi Siap, di Bu. sesi coaching selanjutnya. Ya, terima kasih. Gimana? Udah ada jalan keluar kan setelah perbincangan ini? Alhamdulillah agak sedikit apa ya, terbuka pikiran Oh, saya gitu. gitu. Mulai seperti cerah itu. soalnya wajahnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Siap. Bu Riri Oke. atas bimbingannya ya. Sama-sama coaching Pak hari ini. Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bu Riri, tadi saya sudah memperhatikan Bu Riri bersama Pak Haji Ning dalam melakukan coaching ya. Saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach, ada beberapa catatan Ibu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Siap Pak. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Saya sudah menerapkan 3 aspek tadi seperti saya hadir penuh, kemudian juga saya mendengarkan dengan sesama dan menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian sudah menerapkan prinsip kemitraan, kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Saya sudah tadi terlihat
Pak Haji dengan antusias menceritakan masalahnya, kemudian Pak Haji juga setelah mendapatkan coaching dari saya menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Haji hadapi saat ini. Demikian yang menjadi indikatornya. Baik, kayaknya semua sudah terlaksana ya Bu ya, dari prinsip dan juga kompetensi dari coaching tersebut. Dan saya lihat juga Ibu tadi sudah menerapkan metode Tirta, kemudian Ibu menggali menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Haji Ending dan akhirnya menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang dialami oleh Pak Haji Ending. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Dari sesi coaching tadi, saya merasa yang masih kurang adalah di bagian mendengarkan penuh ya, present juga sebenarnya masih, mungkin nanti di sesi selanjutnya akan saya lebih tingkatkan. Baik, semoga teknik yang bisa dimaksimalkan ke depan yang tadi Ibu sebutkan bisa menjadi pembelajaran dan penguatan dalam praktek coaching selanjutnya dan tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Terima kasih ya Bu Riri. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.